Halo, saya Maris dari Amaris Project. Saya berusia 22 tahun dan berdomisili di Kota Bogor. Saya merupakan seorang perupa yang berbasis cat air dan cat akrilik. Di sini saya menggunakan material cat air. Hari ini kita akan belajar cat air. Pertama-tama kita akan mengenal beberapa jenis cat yang saya miliki. Ada half pan, half cake, ada half pan, lalu yang terakhir ada tube. Oke, yang pertama-tama ini ada cake dari Joico. Ini merupakan cat air yang saya rekomendasikan untuk para pemula karena memang cat ini sudah praktis, sudah ada tempatnya, dan sini tempat airnya. Catnya juga kering sehingga tidak mudah berantakan, tapi ketika kita menggunakannya kita harus membasahi kuas dulu ke warnanya, baru ke media. Watercolor cake ini sifatnya vivid. Untuk yang merek Joico ini bagus, tapi ketika kering, jika tidak dilapisi dengan pelapis finishing, akan kembali menjadi seperti debu karena memang basisnya mungkin ini merek yang terbilang murah ya, sekitar 20.000 untuk satu palet seperti ini. Isi sekitar 12 warna. Oke. Di sini seharusnya ada kuasnya BTW. Tapi kuasnya sudah saya pindahin ke tempat yang lebih spesifik lagi untuk kuas-kuas cat air. Dan yang kedua ada half pan dari Koi. Half pan dari Koi ini sudah saya miliki sekitar 6 tahun yang lalu. Dan sebelumnya maaf jika ada suara-suara yang tidak berkenan. Half pan ini lebih praktis juga, sama seperti cake karena dia sudah ada wadahnya. Dan di sini juga ada, di bawahnya ada tempat buat jari, Anda bisa masuk. Ini agak sudah lihat seperti itu. Di sini ada tambahan palet juga. Watercolor half pan ini sifatnya lebih kental, meskipun sama-sama kering, lebih kental dibandingkan watercolor cake karena di sini gam arabic atau sebagai mediumnya itu lebih padat, lebih banyak dibandingkan pink seperti cake ini. Cake ini mungkin mediumnya sedikit berbeda dibandingkan yang ini karena hasilnya sedikit mengapur. Kalau ini mungkin karena murah tadi ya, tapi ini bagus untuk pemula. Half pan ini bagus juga untuk para sketchers, urban sketchers, para pelukis-pelukis yang menggunakan cat ini sebagai sketch. Ini sangat recommended dan harganya sekitar 350.000 sampai 400.000. Tapi warnanya sedikit tipis atau bisa resikonya adalah kusam jika terlalu banyak dicampur dengan warna-warna, dengan banyak warna. Cat ini sangat ideal untuk para pelajar yang ingin mempelajari cat air tapi bingung bagaimana mencampur warna, karena palet-palet ini sudah sangat praktis, jadi dari warna A ke warna B tinggal campur saja dua jari gitu. Lalu yang ketiga ada cat dari Maris Master. Nah, ini adalah andalan saya karena dia warnanya sudah sangat-sangat pekat dan elastis, tapi pigmented. Mediumnya juga seimbang dengan pigmen warnanya. Jadi komposisi cat air itu tuh ada kurang lebih ada dua, singkatnya ada dua, ada medium dan ada pigmennya. Pigmen adalah warna atau dasar dari pigmen adalah dasar dari warna ini. Eksistensi warna ini tergantung dari pigmennya, seberapa banyak pigmen yang terkandung dalam satu warna ini. Dan ada medium untuk bisa membuat dia pekat, tahan, dan juga fleksibel. Medium dari Maris Master ini lebih baik dibandingkan yang dua tadi. Harganya satu tube ini sekitaran 20.000, tergantung dari warnanya dan tergantung dari tokonya juga. Ini cukup awet dan warnanya sangat-sangat pekat, vivid. Ini merupakan grade A atau grade paling tinggi dari Maris, dan
rekomendasi saya sih langsung ini aja kalau misalkan punya budget yang berlebih, dibandingkan harus pakai yang half pan atau yang cake. Oke, selanjutnya ada kuas, bermacam-macam jenis kuas. Saya memiliki ini beberapa bentuk-bentuknya. Ada yang paling unik dulu ya. Ini ada seperti kuas untuk make up, tapi bukan untuk make up. Ini saya beli waktu itu di toko kue. Kuas mop ini dia akan menampung air lebih banyak dan pastinya jangkauannya, penampangnya lebih luas lagi dibandingkan yang lain. Lalu ada kuas round dari Liran Giotto. Ini sudah agak mekar karena ini dari nilon. Sebelumnya seperti ini kurang lebih ya, yang round. Lalu ada yang flat. Saya kebetulan flatnya sedang tidak ada, tapi kurang lebih seperti ini, tipis. Ini sudah sedikit mekar. Yang flat ini ada jenisnya lagi, ada yang dagger, ada yang miring seperti ini. Dagger itu seperti pisau bentuknya, ada yang flat rata semuanya. Flat ini untuk membuat garis bisa, untuk membuat blok bisa, atau yang lainnya. Bisa juga menggunakan kuas yang seperti ini. Ini di flat. Saya beli ini di toko kue juga. Yang penting kuas itu adalah kelembutannya dan juga menampung air, sehingga watercolor itu kan keywordnya ada di air. Lalu ada dari Giorgion. Giorgion ini saya beli khusus untuk lining atau membuat garis, saking kecilnya. Oke, kisaran harga 10.000 bergantung dari tokonya. Dan ada juga kuas bulu hewan seperti ini. Ini impor saya dari Cina waktu itu, kisaran berapa ya. Yang jelas bulu hewan ini lebih lentur, dan meskipun terlihat seperti mekar, ketika kita celup ke dalam air itu lebih akan menguncup lagi dibandingkan yang nilon. Namun harganya sedikit di atas dibandingkan nilon. Ada juga kuas-kuas lain yang mungkin secara spesifik membantu Anda membentuk suatu garis maupun bentuk-bentuk lainnya yang disesuaikan dengan karya Anda. Lalu ada juga merek Deco lagi. Ini agak unik ya pegangannya, agak segitiga seperti itu. Ini untuk lining tapi lebih kecil, dan waktu itu saya pakai ini untuk membuat area-area yang lebih spesifik dan kecil. Oke, setelah mengenal kuas-kuas, kita akan maju ke kertas. Kertas yang saya gunakan di sini dari Canson. Maaf kalau videonya bergoyang-goyang. Canson paper dari Monfort paper dari Canson. Kebalik ya. Kertas ini harganya sekitar 20 ribuan. Ini memiliki gramasi 200 gram. Bisa dilihat di sini langsung, mungkin terbalik videonya. 200 gram, ukuran A4, dan merupakan karakternya cold press. Jadi ada 3 karakter kertas cat air, ada hot press, cold press, dan juga rough. Hot press itu sifatnya lebih rata, dan jadi si air itu tuh atau cat dengan cat itu lebih mudah berbaur, sehingga ideal untuk pelukis-pelukis realis di watercolor. Kalau yang cold press ini lebih spesifik lagi, atau tepiannya bisa mengeras dibandingkan hot press. Jadi bisa lebih detail lagi di sini, tapi kertas ini, cold press ini memiliki tekstur dibandingkan hot press. Teksturnya tidak sekuat rough. Rough atau kasar itu adalah yang paling tinggi teksturnya, sehingga ketika kita menyapu kertas dengan cat, ada beberapa bagian dalamnya itu yang tidak terkena cat.
jadi pastinya akan menimbulkan efek-efek tertentu yang kita sesuaikan untuk kekaryaan kita. Lalu selanjutnya ada materi pendukung lainnya, yaitu pensil. Di sini saya menggunakan pensil mekanik dari Faber-Castell. Lalu ada penghapus juga ada dua jenis, tergantung pemakaian Anda. Ada penghapus biasa, ada penghapus kneadable eraser. Kneadable eraser ini dari Lira, kisaran harga 11.000, dan ini fleksibel ya, seperti permen karet. Ini tujuannya untuk membentuk area-area tertentu seperti kucing, karena penghapus lebih akan mudah tumpul, dan ini tidak menimbulkan ampas sama sekali karena kekotorannya akan meresap di sini, dan semakin lama dipakai, kneadable eraser akan semakin menghitam. Jadi pastikan kembali pada tempatnya, karena kneadable eraser ini akan mengeras jika dia di luar dari tempatnya ini. Lalu penggaris saya tidak menggunakannya. Di sini ada palet. Palet ini ideal untuk para seniman yang menggunakan tipe tube atau tipe seperti pasta. Ini tempat untuk meracik warna-warnanya, karena saya kebanyakan menggunakan warna-warna primer saja sih, biru, merah, dan kuning. Karena putih tetap kembali pada kertasnya, biru, merah, kuning, dan untuk hitam saya campur saja tiga warna tersebut. Palet ini digunakan untuk meracik warna sekaligus compact buat kalian yang mau mobile, bawa kemana saja bisa. Dan kebetulan yang merek ini saya tidak tahu mereknya apa, tidak ada mereknya. Dia ada tempat untuk jempol seperti ini, bagus ya. Ya, terakhir ada wadah airnya. Terserah wadah kalian seperti apa. Kebetulan saya ini bekas toples makanan snack plastik. Ini airnya sudah dicampur dengan warna hijau tadi saya sebelumnya melukis. Airnya air matang bisa, air campur garam bisa, tapi kalau air langsung dari keran yang PDAM saya sarankan untuk tidak menggunakan itu, karena pecah warnanya itu lebih bagus menggunakan air matang. Tapi tidak ada salahnya untuk belajar menggunakan air yang seadanya dari keran. Lalu ada satu kuas yang tertinggal, ada kuas jajar. Ini kuas yang bagus untuk mencampurkan dua warna secara langsung di cat air, bukan akrilik. Oke. Kuas jajar ini memang didesain untuk flat, sehingga untuk background, untuk area itu yang lebih luas dibandingkan yang spesifik. Dan ini nilon, tidak begitu lama untuk mekar. Ini sudah berapa tahun ya saya pakai, dari 2018 juga, kurang lebih 6 tahun. Ya mungkin itu aja dari cat air. Selebihnya kita akan mencoba cat air itu sendiri, bagaimana cara kita melukis cat air di atas kertas. Kita akan langsung melukis